Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidra Ukhra Saprin dengan NIM 20100121009 dari kelas PAI A. MIT ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Langsung saja, tanpa berlama-lama, kita masuk di materi pertama. Ilmu Pendidikan Islam. Kita masuk di materi pertama. Alat-alat pendidikan Islam. Secara umum, dapat dikatakan bahwa alat-alat pendidikan dapat berupa media, sarana, atau fasilitas yang dapat menunjang kelancaran proses pembelajaran. Alat-alat pendidikan Islam yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menuntut atau membimbing anak dalam masa pertumbuhan agar kelak menjadi berkepribadian muslim yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alat atau media pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam adalah tindakan atau perbuatan atau situasi atau benda yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat ini biasanya disebut sebagai alat peraga, sedangkan yang berupa benda dapat berupa situasi pergaulan, perbuatan, teladan, nasihat, bimbingan, contoh, teguran, anjuran, ganjaran, perintah, tugas, ancaman, maupun hukuman yang untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, urgensi alat pendidikan. Keberhasilan pendidikan Islam ini berpengaruh oleh seluruh faktor yang mendukung pelaksana pendidikan Islam ini. Apabila timbul permasalahan Islam, maka masalah tersebut dapat dilihat dari faktor tujuannya, pendidikannya, sampai kepada metode ataupun alat yang digunakan oleh guru. Dalam menyampaikan materi atau bahan pendidikan Islam kepada anak didik, itu harus benar-benar disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan anak didik seorang pendidik. Tidak boleh mementingkan materi atau bahan dengan mengorbankan anak didik. Sebaliknya juga dituntut untuk mengusahakan menyiapkan materi dengan sebaik mungkin sesuai dengan taraf, kemampuan, dan perkembangan anak, serta berusaha mengakomodir individual difference setiap siswa. Materi selanjutnya adalah macam-macam alat pendidikan. Alat pendidikan yang bersifat material. Ada gedung sekolah, laboratorium, alat peraga. Kemudian alat pendidikan yang bersifat non-material itu ada pergaulan, kesak, pembiasaan, perintah, pengawasan, larangan, dan ganjaran. Tujuan utama penggunaan alat-alat ini adalah untuk mencapai hasil optimal dalam proses pendidikan itu. Oleh karena itu, alat-alat pendidikan Islam harus diseleksi terlebih dahulu sebelum dipergunakan. Hal ini dimaksud untuk memiliki mana alat yang tepat guna dan tidak tepat guna berdasarkan standar tujuan yang hendak dicapai. Materi selanjutnya, fungsi alat pendidikan. Media pendidikan berfungsi untuk memperlancar proses belajar mengajar. Di samping itu juga menambah minat dan perhatian
siswa dalam menerima pelajaran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan guru dan siswa merupakan elemen penting dalam dunia pendidikan dewasa ini, sehingga dengan mendayagunakan media pengajaran dapat memberi manfaat sebagai berikut. Yaitu pertama, memperlancar penyajian pesan dan informasi sehingga dapat meningkatkan proses hasil belajar. Dua, meningkatkan perhatian anak yang tentunya dapat lebih termotivasi belajar, berinteraksi, dan yang lebih penting lagi, memungkinkan siswa untuk mandiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Media pengajaran dapat mengatasi keterbatasan indera ruang dan waktu. Misalnya objek atau benda yang terlalu besar dapat ditampilkan langsung di ruang kelas, dapat diganti dengan gambar, foto, slide, film, atau model. Sebaiknya objek atau benda yang sangat kecil dapat ditampilkan dengan bantuan mikroskop atau gambar. Sekali dalam puluhan tahun dapat ditampilkan melalui rekaman video slide dari foto didampingi penyajian secara verbal. Selanjutnya, yang keempat itu media pengajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan mereka serta memungkinkan terjadi interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya. Misalnya melalui karya wisata atau kunjungan ke museum dan sebagainya. Alat dan media pendidikan itu dapat menumbuhkan pemahaman dan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain dengan menggunakan media pendidikan untuk membantu mengembangkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar hidup ini tidak terlepas dari nilai-nilai dan norma-norma Islam. Selanjutnya kita masuk di materi kedua. Selanjutnya adalah materi kedua. Pengertian determinan dalam pendidikan Islam. Secara leksikal, faktor determinan pendidikan Islam terdiri dari 4 kata yang tergabung menjadi 2 kata majemuk, yaitu faktor determinan dan pendidikan Islam. Kata faktor dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring berarti hal, keadaan, peristiwa yang ikut menyebabkan, memengaruhi terjadinya sesuatu. Sementara kata determinan berarti sesuatu yang menentukan. Dapat dipahami bahwa faktor determinan adalah hal yang menjadi penentu terjadinya sukses tidaknya sesuatu. Sedangkan kata pendidikan berarti proses, cara, perbuatan, pendidikan, dan pelatihan. Islam adalah agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi pendidikan Islam adalah proses atau cara mendidik berdasarkan ajaran Islam. Berdasarkan berbagai arti kata tersebut, dapat dipahami bahwa faktor determinan pendidikan Islam adalah sesuatu yang menentukan keberhasilan pendidikan Islam. Selanjutnya, faktor-faktor determinan dalam pendidikan Islam. Dalam melaksanakan pendidikan Islam, perlu diperhatikan adanya faktor-faktor keberhasilan pendidikan.
Faktor-faktor pendidikan itu ada 5 macam, yaitu faktor tujuan, faktor pendidik, faktor peserta didik, faktor alat, dan yang terakhir faktor lingkungan. Selanjutnya, ruang lingkup dari masing-masing faktor determinan dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu ada faktor tujuan. Secara umum, tujuan pendidikan Islam terbagi atas tujuan umum, tujuan sementara, dan tujuan akhir, lalu tujuan operasional. Tujuan umum adalah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan cara lain. Tujuan sementara adalah tujuan yang akan dicapai setelah peserta didik diberi sejumlah pengalaman. Tentunya sudah direncanakan dalam sebuah kurikulum. Lalu ada tujuan akhir. Tujuan yang dihendaki agar peserta didik menjadi manusia sempurna setelah ia menghabisi sisa masa hidupnya, umurnya. Sementara tujuan operasional adalah tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. Materi selanjutnya, faktor yang kedua itu ada faktor pendidik. Dalam pendidikan Islam, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik potensi efektif, rasa, kognitif, cipta, maupun psikomotorik, tersa. Pendidik berarti juga orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan kepada peserta didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat kedewasaannya mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala serta mampu melaksanakan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Pendidik terbagi menjadi dua. Ada pendidik kodrat. Di sini disebut pendidik kodrat adalah orang tua. Ada pendidikan jabatan. Di sini yang disebut pendidikan jabatan yaitu pendidikan di sekolah. Selanjutnya, faktor ketiga itu ada peserta didik. Peserta didik dalam pendidikan Islam adalah individu sedang tumbuh berkembang baik secara fisik, psikologi, sosial, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Definisi tersebut memiliki arti bahwa peserta didik merupakan individu yang belum dewasa, yang karenanya memerlukan orang lain untuk menjadikan dirinya dewasa. Pertama, peserta didik bukan miniatur orang dewasa. Ia mempunyai dunianya sendiri sehingga metode belajar mengajar tidak boleh disamakan dengan orang lain, orang dewasa. Yang kedua, peserta didik memiliki kebutuhan dan menuntut untuk memenuhi kebutuhan itu semaksimal mungkin. Selanjutnya, ketiga, peserta didik memiliki perbedaan antara individu dengan individu lain, baik perbedaan yang disebabkan dari faktor endogen maupun dari faktor eksogen, yang meliputi segi jasmani, inteligensi, sosial, bakat, minat, dan lingkungan yang mempengaruhinya. Keempat, peserta didik dipandang sebagai kesatuan sistem manusia. Kelima, peserta didik merupakan subjek sekaligus dalam pendidikan yang dimungkinkan dapat aktif, kreatif, serta produktif. Keenam, peserta didik mengikuti periode-periode perkembangan tertentu dan mempunyai pola perkembangan serta tempo dan iramanya. Selanjutnya, faktor alat. Dalam pengertian yang luas, peralatan pendidikan adalah semua yang digunakan pendidik dan dalam proses pendidikan.
Ini mencakup perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras itu misalnya kayak gedung sekolah dan alat laboratorium. Sedangkan perangkat lunak itu seperti kurikulum, metode, dan evaluasi pendidikan Islam. Selanjutnya, faktor lingkungan. Lingkungan merupakan sesuatu yang mempengaruhi pada pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak. Adapun pengaruh lingkungan dapat dilihat menjadi dua bagian. Pengaruh lingkungan dapat dikatakan positif, bila mana lingkungan itu dapat memberikan dorongan atau motivasi rangsangan kepada anak untuk berbuat hal-hal yang baik. Yang kedua, sebaliknya, pengaruh lingkungan dapat dikatakan negatif, bila mana keadaan sekitar anak itu tidak dapat memberikan pengaruh baik. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya pendidikan Islam dari sekolah juga banyak dibentuknya oleh keadaan lingkungan daripada peserta didik. Baik, selanjutnya materi ketiga. Materi ketiga, aliran pendidikan Islam. Secara etimologi, kata aliran adalah bentuk nomina dan kata alir kemudian mendapat akhiran an yang berarti haluan, mendapat, dan paham. Sedangkan di dalam literatur Arab disebut dengan al-mazhab. Kata aliran atau mazhab secara terminologi adalah pendapat atau pemikiran seseorang dalam memahami sesuatu, baik dalam bidang filsafat, hukum, politik, ekonomi, dan lain-lain yang kemudian diikuti oleh beberapa sekelompok orang. Yang pertama itu ada aliran nativisme. Aliran ini mempunyai doktrin filosofis yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran pendidikan. Bahkan aliran ini pernah mewarnai dunia pemikiran pendidikan. Pendidikan sama sekali tidak mempunyai daya atau kekuatan untuk mempengaruhi anak. Pendidikan hanya memberi polesan kulit luar dan tingkah laku sosial anak. Sedangkan bagian internal dan kepribadian anak didik dapat ditentukan aliran ini disebut pula dengan aliran pesimisme, karena tidak adanya kepercayaan nilai-nilai dari pendidikan sehingga anak itu diterima apa adanya. Sukses tidaknya suatu proses pendidikan menurut aliran nativisme sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya kualitas hereditas yang dimiliki oleh anak. Yang kedua itu adalah aliran naturalisme. Naturalisme mempunyai pandangan bahwa setiap anak yang lahir di dunia mempunyai pembawaan baik, namun pembawaan tersebut akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan. Sehingga naturalisme juga disebut negativisme. Naturalisme memiliki prinsip tentang proses pembelajaran. Kemudian terjadi interaksi antara pengalaman dengan kemampuan pertumbuhan dan perkembangan di dalam diri secara alami. Selanjutnya ada aliran empirisme. Aliran ini menganggap bahwa ia bisa saja menjadi anak itu sebagai seorang ahli kimia, misalnya meskipun tidak terlahir dari keluarga ahli kimia, atau menjadikan anak itu artis meskipun ia tidak berasal dari keluarga seniman. Hanya saja seseorang anak diusahakan dipola sedemikian rupa bagaikan sebuah robot yang harus mengikuti keinginan dari pendidiknya atau penutupnya untuk memperoleh hasil yang dihendaki. Kemudian selanjutnya ada aliran konvergensi. Manusia telah dibekali dengan bakat atau potensi, akan tetapi untuk berkembang ke arah yang lebih baik perlu adanya pengaruh dari luar.
berupa tuntunan dan bimbingan melalui pendidikan. Selanjutnya, aliran progresisme. Aliran ini mengandung bahwa peserta didik mempunyai akal dan kecerdasan. Hal itu ditunjukkan dengan fakta bahwa manusia mempunyai kelebihan dan kelebihan jika dibandingkan dengan makhluk lain. Dan yang keenam, ada aliran konstruktivisme. Pengetahuan merupakan suatu proses, bukan suatu barang. Menurut Piaget, mengerti adalah proses adaptasi intelektual antara pengalaman dan ide baru dengan pengetahuan yang telah dimilikinya, sehingga dapat terbentuk pengertian baru. Piaget juga berpendapat bahwa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh 3 proses, yaitu proses dasar, asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Aliran-aliran Islam menurut para ahli tokoh pendidikan Islam. Ada beberapa aliran yang mewarnai dunia pendidikan, terutama cara memandang manusia sebagai subjek sekaligus objek pendidikan dalam proses perkembangan dalam hubungan dengan proses belajar. Yang kedua, Islam telah memberikan petunjuk tentang adanya konsep insan dan basyar dalam Al-Quran, dan yang mana kedua hal ini mengarah kepada potensi manusia dan lingkungan manusia yang mempengaruhi pendidikannya. Dan terakhir, tokoh-tokoh pemikiran Islam dan mengajukan tesisnya tentang pendidikan mengarah kepada aliran konvergensi yang mengakui adanya penyatuan kedua hal itu melalui hereditas berpengaruh dalam kehidupan manusia sebagai objek atau manusia didik. Itulah tadi 3 materi yang telah dipaparkan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bunda dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.